Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi di channel pendidikan Anda, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita berada di episode 2 mengenai P3K, bagaimana perjuangan guru honorer untuk menduduki PNS berskema P3K. Ini akan disampaikan oleh narasumber kita, dan sebelum saya menyapa narasumber kita, jangan lupa klik subscribe supaya Anda semua mendapatkan video terbaru dari narasumber kita ini dan juga dari Suyanto.id. Nah, narasumber kita adalah Bapak Dudung Abdul Qadir MPD. Beliau adalah Wakil Sekjen PBPGRI. Nah, apa yang telah diperjuangkan PGRI? Mari kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, baik Pak Dudung. Tadi malam Pak Dudung keluar dan sudah sehat karena makan bahagia, makan sehat bersama Ananda yang sedang ulang tahun. Nah, selamat ulang tahun untuk Ananda. Ya, makasih, Prof. Ya, oke. Dan Pak Dudung, periode saya maksud episode yang lalu kita sudah berbicara bagaimana guru honorer yang bisa diterima di P3K dan juga yang tidak bisa masuk P3K, nasibnya seperti apa. Dan konon Pak Dudung barusan saja mendapatkan sosialisasi dari Menpan RB dan juga Direktorat Jenderal GTK. Kabar baik apa Pak Dudung untuk para guru honorer kita, Pak Dudung? Oke, terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pecinta Suyanto.id yang saya hormati dan saya banggakan, tanggal 6 Juni, saya atas nama Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia mendampingi teman-teman yang sudah lulus P3K, lulus passing grade tapi belum dapat formasi, dan teman-teman yang sudah lulus tahun 2019 tapi belum lulus PPG, Prof. Karena yang 2019 itu adalah K2 yang usianya sekarang tuh rata-rata 53 ke atas. Nah, ini persoalan yang harus memang diperjuangkan terus, disuarakan terus oleh PGRI, dan alhamdulillah ketika kita mendampingi mereka di Dirjen GTK, ada secercah harapan bagi mereka. Nah, baru-baru sekitar tanggal 10 kemarin, Kemenpan RB bersama Dirjen GTK mengadakan sosialisasi kepada seluruh pemangku jabatan terkait dengan pengangkatan P3K di tahun 2022. Ya. Nah, saya singkat saja, Prof. Yang pertama, alhamdulillah harapan kami PGRI bahwa teman-teman yang lulus passing grade segera di tahun 2022 ini mendapatkan SK. Ya. Dan menurut sosialisasi yang disampaikan oleh Kemenpan RB bahwa prioritas pertama adalah guru-guru honor yang sudah lulus passing grade di tahun 2021, Prof. Ya. Nah, jadi nyambung harapan yang diinginkan oleh PGRI dengan keputusan pemerintah melalui Permenagban RB nomor 20 tahun 2022. Jadi sekarang sudah ada keputusannya. Kalau kemarin masih media sosial, sekarang sudah ada keputusan. Oke. Jadi yang kedua, prioritas kedua adalah mereka-mereka yang honor, yang K2 yang masih belum lulus. Jadi kan masih ada nih yang K2 yang belum lulus. Mereka akan mendapatkan prioritas utama karena usia mereka di atas 48 tahun, Prof. Yang Pak Dudung, yang K2 itu kan guru-guru honorer
yang diangkat setelah Undang-Undang Guru dan Dosen ya? Iya, pokoknya K2 itu prosesnya panjang dan mereka memang pengabdiannya sudah paling lama. Makanya dia tenaga honorer yang usianya rata-rata di atas 48 tahun. Oke, ya. Yang ketiga adalah guru-guru yang terdaftar pada Dapodik minimal 3 tahun ke atas, Prof. Oke. Masa kerjanya itu akan mendapatkan prioritas. Dan yang terakhir adalah guru-guru non ASN, baik di negeri maupun di swasta, yang sudah memiliki sertifikat guru. Baru prioritas yang terakhir adalah mereka-mereka yang yang ingin tes walaupun mereka belum honor dan mereka belum mendapatkan sertifikasi. Nah, ini ada sebuah gambaran besar, kabar yang mungkin akan membahagiakan teman-teman guru honorer di seluruh Nusantara untuk bisa meningkatkan statusnya, Prof, dari honor sekolah atau honor pemerintah daerah menjadi ASN skema P3K. Nah, tetapi Prof, ada masalah. Ya. Masalahnya adalah menurut informasi dari Kemenpan RB bahwa sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil itu tahun 2021 tidak dipilih oleh pelamar. Nah, ini persoalan. Jadi harus ada sebuah treatment dari pemerintah untuk dipilih atau prosesnya seperti apa sehingga tidak terjadi kekosongan di daerah-daerah terpencil. Itu yang pertama, masalah pertama. Dan masalah yang kedua adalah persoalan penggajian, Prof. Karena sampai saat ini pemerintah daerah masih belum yakin atas kekuatan atau keadaan keuangan pemerintah pusat dan nanti akan mengganggu APBD. Nah, ini yang sehingga skema skema dari konsep P3K tahun 2022 mudah-mudahan ada solusi dengan segera pemerintah pusat mengadakan komunikasi, koordinasi, kolaborasi sehingga tidak menjadikan korban teman-teman guru honor. Itu, Prof, yang kita sedang dorong dan kita sedang kawal. Dan yang ketiga, Prof, masalah juga adalah masalah guru honor yang berada di Kementerian Agama. Oke. Ini pun harus menjadi perhatian utama kita karena mereka juga sama-sama mengabdi dan mengajar untuk bangsa dan negara. Yang skemanya mungkin ini sedang dikomunikasikan oleh Kemenpan RB kepada Kemenag. Dan pada saat itu pun perwakilan dari Kemenag hadir dan menyampaikan permohonan untuk membantu pemerintah daerah mengusulkan bagi guru-guru agama. Padahal kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu, Prof, sementara, Prof, informasi yang berharga buat guru-guru. Satu lagi, Prof, yang keempat adalah masalah pengangkatan tenaga kependidikan. Ini juga menjadi perhatian utama. Nah, perhatian utama kita PGRI untuk mendorong teman-teman yang sudah mengabdi membantu di sekolah, terutama sekolah SD, sulit ada skema untuk pendik. Kalau SMP, SMA, SMK mungkin bisa. Nah, kita ingin mendorong pemerintah supaya apa? Pendik pun mendapatkan perhatian di tahun 2022 ini. Itu, Prof. Ya, Pak Dudung. Dan dari skema itu, ini tadi yang masalah pelik yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah adalah soal penggajian guru itu kan. Ini kan pemerintah daerah masih berangan-angan, beranggap-anggap, loh jangan-jangan nanti setelah di P3K kan pemerintah pusat lepas tangan dan disuruh menggaji pemerintah daerah. Itukah yang menjadi persoalan, Pak Dudung? Itu dia, Prof. Dari awal PGRI melihat ada sebuah
ada sebuah komunikasi yang belum nyambung antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan koordinasi sekaligus kolaborasi, karena ini ada sebuah perpaduan, Prof. Ya. Penggajian ini ada sebuah perpaduan. Nah, yang harus dilakukan adalah bagaimana pemerintah segera melakukan sebuah koordinasi yang masif, tidak hanya koordinasi biasa, komunikasi biasa, tapi komunikasi yang serius dengan pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, bahkan kalau bisa turun presiden. Sehingga apa? Sehingga meyakinkan pemerintah daerah dan teman-teman para guru honor menjadi tenang, dan harapan ini menjadi mudah-mudahan sebuah kenyataan. Karena kalau diundang oleh kementerian, baik Menpan maupun Kementerian Pendidikan Ristek, biasanya yang hadir bukan bupati, yang hadir wakilnya dan seterusnya, sehingga pembicaraan dan proses tidak sampai kepada orang yang memiliki kebijakan langsung, Prof. Beda kalau yang memiliki kebijakan langsung. Kami berharap ini koordinasi, komunikasi, kolaborasi yang serius pemerintah pusat dan daerah, karena menurut kami masih ada hal yang harus didiskusikan terkait dengan Perpres 98 terkait dengan pengelolaan penggajian, bahwa ini ada kata-kata di pasal berapa saya lupa, nanti saya lihat pasal 6 atau pasal berapa, bahwa penggajian P3K bagi pegawai yang berasal dari kementerian itu atau badan itu berasal dari APBN. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika pegawai itu berasal dari pemerintah daerah, itu skema penggajiannya oleh pemerintah daerah. Ini Perpres. Tetapi di 2021 bulan Mei ada surat edaran Dirjen Keuangan, Dirjen Pengelolaan Keuangan yang menyatakan bahwa P3K yang 1 juta orang itu akan ditanggulangi oleh APBN melalui dana alokasi umum, kalau nggak salah. Begitu bunyinya. Dan ada 2 surat edaran, ada 1 surat edaran, ada masih Perpres. Jadi pemerintah daerah masih, ketika ada persengketaan, kan yang kuat, yang lebih tinggi aturannya adalah apa? Perpres. Itu, Prof. Jadi mereka masih ragu dengan surat edaran yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Tetapi kemarin dari Kemenpan RB akan menjamin untuk penggajian 2022 ini APBN. Itu, Prof. Ya, ini kan termasuk dalam area politik kebijakan nih Pak Duduk. Saya kira ini tergantung political will pemerintah pusat. Seharusnya mengatakan, oke, semua gaji akan disebutkan melalui DAU, dana alokasi umum, sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah. Itu saya kira sudah selesai. Nah, pertanyaan terakhir Pak Dudung. Walaupun skema yang seperti itu sudah disiapkan dengan baik, tapi kan tetap saja nasib guru honorer yang tidak lulus itu di tahun 2022 itu sudah tidak ada lagi tempat untuk honorer, dalam arti mereka harus mengundurkan diri dari pengabdian yang selama berpuluh-puluh tahun dilakukan itu. Bukankah begitu Pak Dudung? Ini menyatakan hal yang pahit, jangan sampai nanti gurunya shock ketika pada saatnya nggak paham tentang hal itu. Gimana Pak Dudung? Jangan mereka mendapatkan angin surga saja gitu. Gimana Pak Dudung? Oke, PGRI kemarin ketika di Kementerian pun menyampaikan terkait dengan persoalan ini, Prof. Jadi ada sebuah aturan di Permenpan RB nomor berapa saya lupa, tahun 2020, bahwa sampai pada saatnya 28 November tahun 2023, Prof, mereka yang tidak memenuhi syarat, mereka yang tidak lulus, ya tidak akan lagi mendapatkan tempat menjadi guru honor atau menjadi P3K, kan seperti itu. Ya. Jadi maksud pemerintah itu ada keinginan besar dari pemerintah, setelah itu stop, tidak ada lagi guru honor, tetapi akan ada skema ketika ada yang pensiun, segera difasilitasi oleh Kemenpan RB dan Kemendikbud Ristek untuk segera disiapkan calon-calon
guru yang akan menggantikan guru yang pensiun. Nah, kalau itu saya setuju. Tetapi, nah nasib teman-teman guru yang sudah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, saya atas nama PGRI berjuang dan menyampaikan kepada pemerintah, khususnya Kemendikbudristek, harus ada skema khusus bagi mereka. Ya. Boleh mungkin mereka tidak lulus P3K karena administrasi dan seterusnya. Tapi pemerintah harus melakukan sebuah kebijakan yang memuliakan dan memartabatkan para guru. Ini yang sedang dipikirkan oleh mereka, oleh pemerintah, dan Kemenpan RB pun kemarin menyampaikan dan menyambut harapan yang disampaikan oleh PGRI, sedang ada pertimbangan untuk tetap mereka berkarya, bertugas dengan skema yang sedang dipikirkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek serta Kemenpan RB. Kami terus akan menyuarakan, Prof, dan kami akan melakukan pendampingan terus kepada teman-teman. Jadi kalau Bapak Ibu guru ada masalah, silahkan hubungi pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau minimal pengurus kabupaten kota yang ada di kabupaten kota masing-masing atau provinsi masing-masing. Supaya apa? Kita segera menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang saya pikir harus segera kita selesaikan. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang sangat memuliakan profesi para gurunya. Ketika bangsa ini, bangsa Indonesia memuliakan dan memartabatkan profesi para guru, saya yakin bangsa ini akan maju dan berkembang sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Itu, Prof. Oke, amin. Baiklah, Pak Dudung, dan juga para guru honorer. Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan PGRI menjadi kenyataan. Terima kasih Pak Dudung atas keberadaannya, kehadiran di suyanto.id. Ketemu lagi minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof, sehat selalu. Amin, terima kasih kembali.